wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam acara halal bihalal RT 1 RW 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Lahab ayat 21-22. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh RT 01, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar, keluarga Merpati Barat RT 01 RW 15, yang saya banggakan buat adik-adik kita, anak-anak kita sebagai penerus pemimpin bangsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, nikmat, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul berada di sini di acara halal bihalal dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tanjatu rusuluha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para sesepuh, bini sepuh RT 1 RW 15 yang alhamdulillah pada malam hari ini saat Rabu, yang kami hormati Pak Lili selaku Ketua RT serta seluruh stafnya, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara-saudara kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita intinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini sampai detik ini Allah masih berkenan untuk melimpahkan semua rahmat, anugerah dan hidayahnya kepada kita semua dengan bermacam-macam rahmat, dengan bermacam-macam anugerah, terutama rahmat dan nikmat sehat, nikmat sempat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir di acara halal bihalal yang diadakan oleh RT 1 RW 15
dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dengan keadaan sejahtera tanpa halangan suatu apapun. Yang merintangilah kita untuk hadir dalam acara atau kegiatan pada malam hari ini. Ini tidak lain atas ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua nikmat, semua rahmat, semua anugerah yang telah diberikan kepada kita, marilah kita senantiasa bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur kita Allah berkenan untuk menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Insya Allah dengan kesyukuran yang kita tunjukkan di dalam sikap kehidupan sehari-hari kita maupun di dalam kita, Allah akan berkenan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk hijrah dari zaman jahiliyah, dari zaman yang penuh dengan kebodohan, dengan kezaliman, ya, penuh dengan kemaksiatan, menuju zaman yang terang benderang, diterangi dengan ilmu agama, diterangi dengan akhlak mulia, sehingga kita bisa hidup dengan tenang di zaman yang penuh dengan kebaikan seperti sekarang. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas perjuangan Rasulullah, atas perjuangan para sahabat, para mubalik, para penyampai agama, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran ini dengan benar, dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan kemudian atas hadirin bapak dan ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya dalam acara ini, kami syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ini memang dijaga oleh RT untuk menyelenggarakan halal bihalal ini supaya kita punya wadah untuk saling bersilaturahmi. Nah, marilah kita nanti kita gunakan kesempatan ini untuk saling bermaaf, saling meminta maaf dan saling memberikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, rasa syukur patut kita senantiasa sampaikan atau panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan tuntas, dari hari pertama sampai hari yang terakhir yang ke-30. Insya Allah Bapak dan Ibu kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tuntas. Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan ibadah puasa ini dengan tuntas itu merupakan orang-orang yang terpilih. Mengapa kita harus bersyukur Bapak dan Ibu? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana setan itu dibelenggu, bulan di mana Allah itu memberikan pengampunan kepada orang yang berpuasa, bulan di mana semua amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Setan dibelenggu, kita bisa merasakan. Kita itu merasa enteng saja ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Yang semula tidak ada sholat taraweh, Bapak dan Ibu diwajib sholat taraweh setelah sholat isya sampai kurang lebih sekitar jam 8. Yang semula itu sholat isya 5 menit selesai, ditambah 30 menit kemudian untuk sholat taraweh. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Yang mengganggu ibadah kita itu diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu di bulan Ramadan Allah juga memberikan pengampunan yang luar biasa.
Dalam suatu hadis diriwayatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah dan mengharap rahmatnya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu. Di dalam hadis yang lain, Allah juga berjanji kepada kita akan memberikan pengampunan kepada orang yang sholat fardu ke sholat fardu berikutnya, orang yang sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Ini praktis menunjukkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pengampunan untuk semua dosanya selama 2 tahun, Bapak dan Ibu, kecuali dosa besar. Dengan catatan puasa yang kita lakukan itu adalah puasa yang benar, meninggalkan semua larangan, perbuatan lisan yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan puasa itu dengan benar, maka Allah akan mengampuni untuk dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau ibadah puasa itu benar, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala berlipat-lipat. Allah akan melipat kebaikan yang kita laksanakan selama berpuasa itu 10 kali atau bahkan 700 kali. Bahkan ibadah puasa itu sendiri akan mendapatkan balasan pahala yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah. Illa masya Allah. Karena puasa itu sebenarnya adalah untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasannya kepada orang yang berpuasa. Apalagi di bulan puasa itu ada malam Lailatul Qadar, Bapak dan Ibu. Setiap malam di 10 malam terakhir kok kita mau ngadang turunnya Lailatul Qadar, insya Allah tidak akan bisa. Kalau kita betul bisa menangi Lailatul Qadar, maka semua amal ibadah kita itu dianggap sebagai ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita bisa menemukan Lailatul Qadar itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bapak dan Ibu, bagi orang-orang yang berpuasa, Allah sudah menjanjikan untuk memberikan 2 kenikmatan. Liso ini farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqobi. Jadi bagi orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan ketika kita menemukan Idul Fitri seperti ini. Atau kalau kita dalam proses berpuasa, kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan ketika kita sedang berbuka puasa. Lalu kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berpuasa itu dijanjikan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita menemukan Idul Fitri ini, marilah kita jadikan sebagai sarana untuk saling bermaaf-maafan, saling meminta maaf, saling memberikan maaf untuk menghilangkan penyakit hati, untuk menghilangkan iri dengki, untuk membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka buruk kepada sesama kita. Tidak ada salahnya kita itu meminta maaf. Orang yang jauh lebih utama adalah orang yang mau meminta maaf. Kenapa? Karena dia harus merendahkan egonya untuk mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf. Itu tidak setiap orang diberikan kekuatan seperti itu. Orang yang meminta maaf dan orang yang memberi maaf itu sama-sama baiknya, sama-sama
tinggikan derajatnya, sama-sama mulianya. Kalau kemarin dijelaskan, orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang meminta. Itu dalam konsep memberi materi memang seperti itu. Tetapi dalam konsep meminta maaf dan memberi maaf, saya pikir orang harus berani meminta maaf kalau dia betul-betul berbuat salah. Jadi meminta maaf itu harus, memberi maaf itu juga merupakan suatu keharusan. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi bersih. Ya, penyakit hati kita itu menjadi hilang. Ya, maka ini difasilitasi oleh Pak RT supaya kita bisa meminta maaf dan saling memberikan maaf kepada sesama kita, kepada tetangga kita, ya, kepada saudara-saudara kita. Kita hilangkan iri dengki, ya, kepada siapapun, kepada sama kita. Karena iri dengki yang ada di dalam hati kita itu akan menghabiskan pahala yang kita punya. Kita tidak berharap selama bulan Ramadan ini kita sudah puasa, sudah sholat, sudah bayar zakat, sudah baca Al-Quran, tadarus dan macam-macam, sholat tarawih dan macam-macam. Kita berharap mendapatkan pahala yang banyak. Tetapi selama hati kita itu dipenuhi rasa iri dengki, amal ibadah kita akan habis dibakar oleh sifat iri dengki tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Pernah suatu saat Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, para apa namanya, umatnya saat itu, tahukah kamu orang yang bangkrut, muflisun? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut adalah orang yang rugi di dalam perdagangan, orang yang habis uangnya, orang yang habis dirhamnya. Kemudian Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut, muflis adalah orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala ibadah yang banyak, tetapi dia masih mempunyai dosa menyakiti sesamanya. Maka ketika dia meninggal, orang-orang yang disakiti hatinya itu minta balasan kepada Allah, wadul kepada Allah. Ya Allah, saya itu pernah disakiti, pernah tersinggung oleh si fulan, ya Allah. Maka saya minta keadilan kepada Panjenengan. Maka sebagai balasan, pahala kita itu diminta oleh orang yang kita sakiti itu. Bagaimana kalau amal kita itu sudah habis, kita tidak punya apa-apa? Maka kejelekan orang yang kita sakiti akan diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul tidak punya pahala, bahkan kita mendapatkan tambahan dosa atau kejelekan dari orang yang kita sakiti. Itu namanya orang yang habis. Maka kita jangan sampai seperti itu. Allah akan marah ketika kita menyakiti tetangga. Orang yang menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya, menyakiti sesamanya, itu diancam tidak bisa masuk surga oleh Allah SWT. Termasuk satu dari 7 orang yang diancam tidak bisa masuk surganya Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa jaga lisan kita, jaga sikap kita, supaya jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu menyinggung atau menyakiti saudara-saudara kita. Salah satu cerita yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, para sahabat itu bertanya kepada Nabi, ada seorang perempuan yang rajin sholat sunnah, juga rajin puasa sunnah, sodakohnya banyak, sedekahnya banyak, tetapi dia sangat ketus kepada tetangganya. Ucapannya sering menyakiti sesamanya. Bagaimana Nabi kalau seperti itu? Maka Nabi menjawab, tidak ada pahala sholat bagi dia, tidak ada pahala puasa bagi dia. Dia masuk neraka.
Ini menunjukkan apa Bapak dan Ibu? Bahwa sholat itu tidak menjamin surga seseorang kalau dia masih menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati saudaranya. Bahkan kalau ada orang yang sholat fardu saja, kemudian puasa wajib saja, sedekah dengan satu potong keju atau satu buah kurma saja, tetapi dia bisa lemah lembut kepada sesamanya, ya, tidak pernah menyakiti hati tetangganya, maka insya Allah dia akan bisa masuk surga dengan amalan-amalan pokoknya saja. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, meyakini datangnya hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jangan sampai apa yang kita lakukan baik secara lisan maupun perbuatan itu menyakiti hati tetangga kanan kiri kita, saudara kita, sesama kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah menjanjikan begitu banyak kenikmatan di bulan Ramadan. Banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Maka hal itu harus kita sikapi dengan khauf dan roja. Bapak dan Ibu, khauf itu adalah rasa khawatir atau rasa cemas, jangan-jangan amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus punya rasa khauf atau cemas dalam beribadah? Ini untuk menghilangkan rasa takabur kita beribadah kepada Allah, menghilangkan rasa sombong kita. Ketika kita merasa khauf, maka kita akan termotivasi untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Kenapa? Karena jangan-jangan apa yang sudah lakukan, apa sholat kita, apa puasa kita itu tidak diterima oleh Allah SWT. Roja itu membuat kita menjadi orang yang optimis, percaya bahwa semua amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah SWT. Nah, tampaknya secara sekilas khauf dan roja ini merupakan sesuatu yang berlawanan, cemas dan optimis. Tapi sebenarnya khauf dan roja ini akan berakhir atau berujung pada akhir yang sama, yaitu menjadikan kita orang-orang yang terdorong untuk meningkatkan amal ibadah kita. Khauf karena kita cemas, maka kita akan termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah. Roja karena kita yakin akan mendapatkan balasan dari Allah, maka kita akan terdorong juga untuk meningkatkan amal ibadah kita. Khauf dan roja ini harus kita sikapi dengan proporsional, berimbang. Suatu saat kita harus merasa cemas, suatu saat kita harus yakin. Bapak dan Ibu, Allah itu bersama dengan persangkaan kita, dengan keyakinan kita. Maka ketika Bapak dan Ibu menginginkan sesuatu, Bapak dan Ibu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan apa yang Bapak Ibu inginkan, karena Allah bersama dengan persangkaan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, halal bihalal ini tidak terlepas dari aspek sosial. Amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu mestinya tidak terlepas dari aspek sosial. Ibadah Ramadan yang berhasil, orang yang dikatakan sukses ibadahnya di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang bisa menerapkan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan untuk kehidupan selanjutnya. Meskipun puasa sudah berakhir, nilai-nilai yang kita terapkan di bulan Ramadan itu mestinya tetap kita terapkan selepas bulan Ramadan.
Oke. Kalau di bulan Ramadan kita rajin sholat, ya maka diharapkan selepas bulan Ramadan pun kita tidak rajin sholat. Puasa di bulan Ramadan kita laksanakan, maka masih ada kesempatan untuk berpuasa di bulan-bulan berikutnya. Puasa sunnah. Oke. Baca Al-Quran di bulan Ramadan kita rajin, maka tetap setelah Ramadan baca Al-Quran jangan dikurangi. Kita baca zakat di bulan Ramadan, maka selepas bulan Ramadan kita diharapkan tetap bersedekah, bersedekah kepada sesama. Kita lembut pada tetangga selama bulan Ramadan, kita jaga lisan kita, jaga sikap kita, karena lisan dan perbuatan selama bulan Ramadan itu kita jaga betul supaya puasa kita itu tidak menjadi batal. Itu tetap kita terapkan selama selepas bulan Ramadan. Oke. Untuk itu Bapak dan Ibu, momen Ramadan, momen Lebaran, momen Idul Fitri ini, marilah kita gunakan, kita manfaatkan untuk meningkatkan tali silaturahim, tali persaudaraan, nilai-nilai sosial di lingkungan kita. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan dari kesempatan ini. Ini tadi Pak Bambang selaku Ketua RW juga sebenarnya sudah diundang, tetapi karena ada kegiatan yang sama di tempat yang lain, tadi mohon izin kepada Bapak dan semuanya untuk tidak bisa hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Beliau menyampaikan permohonan maaf kalau ada salah dan khilaf selama beliau memimpin sebagai Ketua RW di lingkungan RW 15 ini. Begitu juga saya pribadi dan bersama keluarga dalam kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga dengan ibadah kita lakukan, dengan kegiatan halal bihalal pada malam hari ini, Allah berkenan untuk memberikan ampunan kepada kita semua, meleburkan semua salah kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersih, yang lebih suci, dan ke depan kita akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik kepada siapapun, baik lisan, perbuatan, amal ibadah kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyakiti saudara dan sahabat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami menyampaikan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf kami dalam menyampaikan sedikit tausiah ini. Adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Barangkali ada yang baik untuk Bapak dan Ibu, monggo bisa diterapkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Bila terberitahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.